Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi yuhibbul muhsinin wa yarfa'u darajatil muttaqin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma ta'ti kullu nafsin tujadilu an nafsiha wa tuwaffa kullu nafsin ma amilat wa hum la yudlamun. Jamaah salat maghrib Masjid Al-Muhajirin yang dirahmati oleh Allah, mari kita senantiasa terus bersyukur kepada Allah karena Allah telah memberikan nikmatnya yang sangat banyak kepada kita. Nikmat sehat, nikmat waktu luang, nikmat kesempatan hidup, nikmat punya keluarga, dan banyak lagi nikmat yang diberikan Allah kepada kita. Terutama dua macam nikmat yang terbesar, yaitu nikmat Islam dan nikmat iman. Semoga Allah terus menolong kita agar kita menjadi hambanya yang istiqomah taat kepadanya hingga kelak kita dicabut nyawa. Semoga dalam keadaan husnul khotimah. Amin. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, di pembuka tadi saya membaca Quran surat An-Nahl ayat 111. Saya baca artinya. Ingatlah suatu hari ketika tiap-tiap diri datang untuk membela dirinya sendiri, dan bagi tiap-tiap diri disempurnakan balasan apa yang telah dikerjakannya, sedangkan mereka tidak dianiaya, tidak dirugikan. Jadi nanti jamaah yang dirahmati oleh Allah, di saat hari kiamat itu kita akan datang untuk membela diri kita sendiri. Seorang ayah tidak bisa membela anaknya, seorang anak tidak bisa membela ayahnya, seorang suami tidak bisa membela istrinya. Demikian juga sebaliknya, seorang istri tidak bisa membela suaminya. Yang bisa itu hanya menjadi saksi saja. Saksi bisa memberatkan, bisa meringankan, ya. Itu merupakan sesuatu yang harus kita imani, yang harus kita percayai, yaitu terjadinya hari kiamat. Kalau di dalam rukun iman, percaya kepada hari akhir itu adalah rukun iman yang ke-5. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, agar kita bisa selamat di akhirat nanti, mulai kita dicabut nyawa dengan dalam keadaan husnul khotimah, bebas dari siksa kubur, lalu mudah urusan kita di padang mahsyar, dan kita bisa masuk surga. Maka pada kesempatan malam ini mari kita ingat kembali beberapa ayat Al-Quran, antara lain di Quran surat ketiga ayat 185. Saya baca artinya.
dijadikan indah pada pandangan manusia, kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas dan perak, kuda pilihan. Kuda pilihan itu kalau sekarang ini alat transportasi, binatang-binatang ternak, sawah ladang binatang ternak itu kalau sekarang barangkali berupa bisnis gitu ya. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik, yaitu surga. Jadi ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, kita itu hanya ada dua pilihan yang kita sendiri yang memilihnya. Allah membebaskan kita untuk memilih, yaitu apakah kita itu mendapatkan nikmat ataukah mendapatkan azab. Apakah kita itu akan mendapatkan surga ataukah neraka. Hanya dua pilihan itu aja ya, hanya dua pilihan. Dan kita bebas memilihnya. Allah di dalam Al-Quran berfirman di Quran surat 91 ayat 8, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu jalan kefasikan dan ketakwaan. Jadi pada diri kita ini Allah membekali kita dua hal yaitu jalan kefasikan dan jalan ketakwaan. Tinggal kita pilih, apa kita mau memilih yang fasik atau memilih jalan ketakwaan. Apakah umat Islam itu tidak boleh kaya? Tentu saja boleh ya. Faktanya 2 orang dari 10 orang sahabat yang pertama kali masuk surga dengan cara bergandeng tangan, 2 diantaranya itu adalah kaya raya ya. Kaya raya. Kalau sekarang ini konglomerat, kaya sekali, yaitu Utsman bin Affan dan Abdurrahman bin Auf. Maka kita perlu membaca kisah hidup 2 orang sahabat ini ya, agar kita bisa sesukses mereka. Dunianya sukses, akhiratnya juga sukses. Mereka itu sangat kaya raya, bisnisnya luar biasa. Maka ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, berhati-hatilah apa yang dibebaskan Allah tadi itu. Marilah kita senantiasa berusaha agar kita memilih jalan takwa. Kenapa? Karena iblis itu selalu mengintai kita ya. Iblis itu selalu mengintai kita, ingin membuat kita itu celaka ya. Kita sering membahas tentang ini. Malam ini coba saya baca kembali Quran surat ke-4 ayat 119. Targetnya iblis itu yang ada di ayat ini, A'udzu billahi minasyaitonir rajim wala udillannahum. Ini pernyataan iblis nih, kita harus hati-hati ya. Dan aku di sini iblis ya, benar-benar akan menyesatkan mereka. Ini targetnya iblis ini. Aku benar-benar akan menyesatkan mereka, kata iblis. Mereka itu siapa? Manusia semuanya ya, mulai Adam sampai nanti hari kiamat. Karena memang iblis itu tidak akan mati ya. Diberi jaminan oleh Allah, iblis itu tidak akan mati sampai hari kiamat. Menjelang hari kiamat barulah iblis itu meninggal. Jadi targetnya kita ingat-ingat tadi, akan menyesatkan kita iblis itu. Caranya bagaimana? Lanjutan ayat tadi, wala umanniyannahum, dan akan membangkitkan angan-angan kosong pada mereka. Jadi kita itu
akan dibuat sering berangan-angan oleh iblis ya. Salah satu contohnya barangkali misalnya ini ya, yang saya alami sendiri ini. Ketika kita sibuk bekerja ya, karena sekarang sering bekerja di rumah, sibuk bekerja, menyiapkan segala sesuatunya, lalu saya mendengar suara azan dari masjid ini, ada perasaan khawatir pada diri saya. Kalau saya segera ke masjid, itu akan menyebabkan pekerjaan saya tidak selesai gitu. Ada semacam seperti itu. Coba kita rasakan, barangkali ibu, bapak, saudara-saudara mengalami hal yang sama ya. Ada perasaan khawatir pekerjaan ini akan apa? Akan terbengkalai ya. Tidak selesai tepat pada waktunya. Dan akhirnya apa? Kita menunda, akhirnya terlambat untuk ikut sholat berjamaah di masjid ini. Terlambat 1 rakaat, 2 rakaat, 3 rakaat, bahkan apa? Imam sudah mau menyelesaikan rakaat keempat, saya baru datang. Itu menunjukkan apa? Godaan iblis itu luar biasa ya. Godaan iblis itu luar biasa ya. Sehingga apa? Saya lalai di saat itu untuk sholat di awal waktu. Dan kalau kita berhasil misalnya, begitu ada azan, kita langsung menyadari, wah, ada panggilan Allah. Saya langsung datang misalnya ke masjid sehingga saya tidak terlambat. Iblis tidak berhenti ternyata ya. Iblis tidak berhenti untuk menggoda kita ya. Iblis itu membuat kita itu bangga dengan apa yang kita lakukan ya. Bahkan memuji kita ya, hebat kamu ya. Kamu begitu ada azan langsung datang ke masjid itu. Lalu iblis membuat kita itu riya ya. Kita ingin dipuji oleh tetangga bahwa kita itu tepat waktu. Kita harus hati-hati dengan hal seperti ini. Harus berhati-hati. Lalu kalau tidak riya, disusul dengan penyakit berikutnya, ujub ya, ujub. Bangga terhadap apa yang kita lakukan. Bangga ya. Menganggap diri ini apa? Paling hebat, paling tepat waktu dan lain sebagainya. Coba kita rasakan kalau bapak, ibu, saudara tidak mengalami hal seperti ini, itu luar biasa ya. Luar biasa kalau tidak mengalami hal seperti ini. Bahkan kalau tidak ujub, tidak merasa bangga, sudah berlalu sekian saat, sum'ah itu. Sum'ah itu menceritakan segala sesuatu yang apa? Yang kita lakukan yang baik-baik ya. Kita bercerita ya. Kita bercerita. Kalau tidak melalui lisan kita, melalui HP, melalui grup WA. Tadi malam saya membaca surat Al-Kahfi. Tadi malam saya begini, tadi malam saya tahajud dan lain sebagainya. Itu hati-hati sekali. Dan ini memang kita digoda oleh iblis ya. Yang digoda iblis itu bukan orang yang tidak sholat ya. Bukan orang yang tidak sholat. Orang yang tidak sholat untuk apa digoda ya? Memang tidak sholat ya. Tapi yang rajin sekali untuk sholat, hadir ke masjid, itu justru akan dijatuhkan oleh iblis. Jadi kita berhati-hati dalam hal ini ya. Kadang kita itu apa? Memilih orang ya. Orang tertentu kita remehkan, orang yang lain kita hormati, dan lain sebagainya. Banyak sekali godaan iblis itu. Maka ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, kalau iblis sudah berhasil membuat kita berangan-angan, di lanjutan Quran surat yang keempat ayat 119, iblis akan menyuruh manusia, wala amurannahum fala yubattikunna adzanal an'am. Dan iblis akan menyuruh mereka memotong telinga-telinga binatang ternak, lalu mereka benar-benar memotongnya. Saya tadinya kurang paham maksudnya apa ini ya. Iblis menyuruh kita manusia memotong telinga-telinga binatang ternak. Lalu saya baca tafsirnya Kementerian Agama ya, Menteri Agama. Di situ dijelaskan maksud dari potongan ayat ini adalah
manusia itu dibuat agar iblis itu menyesatkan manusia dengan menjadikan mereka memandang haram sesuatu yang halal. Memandang haram sesuatu yang halal. Dan sebaliknya, memandang yang halal sesuatu yang haram. Nabi sendiri pernah tergoda itu kan, waktu istrinya cemburu karena Nabi selalu dikasih madu oleh salah satu istrinya, yaitu Maria Al-Qibtiyah, itu selalu menyajikan madu. Istri yang lain cemburu, maka Nabi hendak mengharamkan sesuatu yang dihalalkan oleh Allah. Sesuatu yang dihalalkan Allah mau diharamkan oleh Nabi. Karena apa? Karena ingin menyenangkan hati istrinya. Itu seorang Nabi ya. Jadi hati-hati sekali kita ya dengan hal-hal semacam ini ya. Halus sekali godaan dari iblis itu. Kalau itu kita berhasil digoda seperti itu, iblis tidak akan berhenti sampai di situ ya. Iblis tidak akan berhenti. Lanjutan Quran surat keempat ayat 119, wala amurannahum fala yughayyirunna khalqallah, dan akan aku suruh mereka mengubah ciptaan Allah, lalu benar-benar mereka merubahnya. Yang aku di sini iblis. Jadi iblis tidak hanya menyesatkan orang, tapi apa? Ini gongnya ya, bahwa iblis akan menyuruh kita manusia untuk mengubah ciptaan Allah. Dan kita manusia, beberapa di antara kita benar-benar mengubahnya. Tafsirnya saya baca di tafsir Jalalain, maksud dari ayat ini, kita itu akan disuruh mengubah agama kita, yaitu Islam, menjadi kafir. Luar biasa ya tipu daya iblis ya. Pertama apa? Kita akan dibuat berangan-angan. Setelah berhasil, kita disuruh apa? Menghalalkan sesuatu yang haram, mengharamkan sesuatu yang halal. Menghalalkan sesuatu yang haram itu banyak juga terjadi ketika apa? Kita mencari nafkah ya. Kita mencari nafkah. Kadang kita suka menabrak sesuatu yang haram ya. Yang haram. Dengan apa? Nanti kita bisa bertaubat. Nanti kita bisa bertaubat. Dan lain sebagainya. Ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, kita tentu boleh menikmati kenikmatan-kenikmatan yang diberikan oleh Allah, tapi dengan cara apa? Dengan cara kita mengambil jalan ketakwaan. Kalau kita cinta dan menginginkan wanita, kalau memakai jalannya iblis, maka kita akan berzina ya. Kita akan selingkuh. Tapi kalau kita memakai jalan ketakwaan, maka kita akan menikah ya. Kita akan menikah. Di Quran surat An-Nur ayat 32, ini termasuk tanggung jawab dari orang tua terhadap anak-anaknya. Saya baca artinya, nikahkanlah anak-anak kamu yang belum nikah. Jadi tugas orang tua ternyata salah satunya adalah menikahkan anak-anaknya ya. Jadi kalau putri kita itu sudah punya calon, ya segera kita pikirkan untuk apa? Untuk menikahkan mereka. Jangan ditunda ya. Jangan ditunda terlalu lama ya. Lalu saya lompat ke belakang. Jika mereka itu orang-orang yang tidak mampu, itu ya Allah yang berfirman ya. Saya hanya membaca saja. Maka Allah akan memberikan kekayaan kepada mereka dari anugerahnya. Jadi dengan cara menikah itu tentu kita akan diberi rezeki oleh Allah. Tidak mungkin kita itu tidak diberi rezeki. Yakin sekali, kita harus yakin sekali bahwa kalau kita menikahkan anak-anak kita, walaupun mungkin secara ekonomi belum mapan, tapi kita nikahkan karena dasar takwa, maka di ayat ini surat An-Nur ayat 32, Allah yang akan memberikan kekayaan kepada mereka.
Kita tinggal menagih janjinya Allah ini. Ya Allah, menurutmu di Quran surat ini engkau akan memberikan kekayaan kepada kami kalau kami menikah. Karena apa? Berdasarkan takwa, karena takut kepada engkau, takut berzina dan lain sebagainya. Kita berdoa seperti itu, kita berdoa, dan Allah tidak pernah mengingkari janjinya. Ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, kalau manusia itu cinta kepada anak, termasuk cucu, apakah tidak boleh? Boleh saja ya. Tapi kita harus berhati-hati ya. Di Quran surat Al-Munafikun ayat ke-9 saya baca artinya. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah harta-harta kalian dan anak-anak kalian melalaikan kalian dari mengingat Allah. Jadi jangan sampai karena kita menggendong cucu lalu kita melalaikan panggilannya Allah, sampai datang ke masjidnya telat karena ngemong cucu, tidak pernah sholat jamaah di masjid. Jangan sampai seperti itu. Jangan sampai seperti itu. Ini ayatnya Quran surat Al-Munafikun ayat 9. Janganlah harta-harta kalian dan anak-anak kalian melalaikan kalian dari mengingat Allah, dari zikrullah. Dan di Quran surat At-Taubah ayat 24, urutan-urutan cinta itu kan yang pertama kita harus mencintai Allah, yang kedua Rasul, yang ketiga jihad fi sabilillah. Jihad itu tidak mesti perang ya. Bersungguh-sungguh di jalan Allah, bersungguh-sungguh di jalan Allah, bersungguh-sungguh hadir ke pengajian, bersungguh-sungguh hadir ke masjid untuk sholat berjamaah. Kalau ditunjuk menjadi panitia apa saja di masjid, bersungguh-sungguh untuk ngurusnya gitu. Itu namanya jihad gitu. Itu namanya jihad. Maka jangan sampai hal seperti itu mengalahkan kita kalahkan karena apa? Cinta kita kepada selain tiga tadi. Yang pertama Allah, yang kedua Rasul, yang ketiga bersungguh-sungguh di jalan Allah. Yang keempat baru keluarga, orang tua, istri, anak, harta, rumah, bisnis dan lain-lain ya. Jadi cinta kepada dunia, senang kepada dunia itu boleh, ya boleh. Tapi jangan sampai melanggar aturan ya. Tetap aturan takwa ya. Dan jangan lupa tadi itu 2 orang yang termasuk 10 orang pertama masuk surga itu orangnya kaya raya. Itu menunjukkan apa? Orang kaya pun bisa masuk surga. Bahkan apa? Masuk surganya pertama kali. Mari kita tiru 2 orang ini. Kenapa kok kita harus meniru 2 orang ini? Bukan meniru yang miskin. Kalau bisa meniru yang kaya, kenapa harus meniru yang miskin? Sebab yang miskin itu ada bahayanya ya. Bahayanya apa? Kalau kita tidak kuat iman, jangan-jangan iman kita tergadai ya. Jangan-jangan iman kita tergadai. Banyak sekali saudara kita yang menggadaikan imannya itu dengan apa? Dengan sembako 1 bungkus gitu. Itu ada yang seperti itu. Tugas kita sebagai takmir masjid, barangkali kalau pembangunan di masjid ini sudah selesai, mungkin kita bisa mengarah ke situ. Perjuangan kita bisa mengarah ke sana. Mari kita bersama-sama menyelamatkan saudara kita seiman dari apa? Dari sesuatu yang membuatnya imannya tergadai seperti tadi itu. Ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, kalau manusia itu cinta kepada harta yang banyak, kendaraan, bisnis dan lain-lain, kalau kita memakai jalannya iblis, kita akan mencuri ya. Kita akan merampok, kita akan korupsi. Tapi kalau kita mengikuti jalannya Allah, dan jalan itu tadi dibebaskan oleh Allah ya, dibebaskan oleh Allah, kita yang memilihnya. Kalau kita memilih jalannya Allah, berarti kita kerja keras, kita berdoa, menolong agamanya Allah. Karena di Quran surat
ke-47 ayat 7 insyaallah. Kalau kita menolong agamanya Allah, maka Allah akan menolong kita. Jadi dengan menolong agamanya Allah, kalau ingin sukses ya, menolong agamanya Allah itu termasuk hadir di pengajian-pengajian ini ya, termasuk seperti itu. Menjadi panitia kurban, menjadi panitia zakat, menjadi panitia pembangunan masjid dan lain sebagainya, menjadi takmir masjid, menjadi pengurus RT, pengurus RW dan lain sebagainya. Kalau diniatkan untuk mendapatkan ridhonya Allah, semoga Allah mencatatnya menjadi ladang amal kita. Amin. Dan kalau sudah berhasil, bersyukurlah. Caranya bersyukur, berinfak, bersedekah, zakat mal ya. Kalau zakat mal itu 1 tahun ya, setelah harta itu berusia 1 tahun kita miliki dan mencapai nisab. Insya Allah di masjid ini pernah dikaji tentang zakat mal itu. Lalu akikoh ya, akikoh ini yang banyak diantara kita yang belum mengamalkan. Akikoh itu memberi nama anak yang baru lahir ketika umur 7 hari ya. Jadi kita jangan ikut-ikutan orang yang tidak tahu. Nama sudah dipersiapkan boleh sejak belum lahir, tapi jangan pernah diucapkan sebelum umur 7 hari, sebelum umur 7 hari. Karena Nabi melakukannya seperti itu. Jangan sampai anak kita diberi nama ketika umur 3 hari. Umur 7 hari kita beri nama, lalu dicukur rambutnya, dicukur gundul dan disembelihkan kambingnya. Kalau laki, anak laki 2 ekor kambing dimasak lalu diantar ke tetangga sekitar, makin meluas, makin meluas, makin meluas. Kalau anaknya perempuan itu yang disembelih itu 1 ekor kambing. Kenapa kok berbeda? Karena anak laki itu tentu butuh dikenal oleh masyarakat lebih luas ya. Karena anak laki nanti itu butuh apa? Bertanggung jawab atas keluarganya, sehingga pergaulannya harus lebih luas dibandingkan anak perempuan. Sungguh Islam itu ajarannya luar biasa ya, luar biasa. Sampai kambing, jumlah kambing pun itu diatur ya, dan diatur disesuaikan dengan kehidupan sosial ya. Lalu berkorban ya, Nabi berkorban itu setiap tahun. Mari kita tiru kebiasaan Nabi ini, berkorban setiap tahun. Alhamdulillah di Masjid Al-Muhajirin ini ada tabungan korban ya. Ada tabungan korban, sehingga tidak memberatkan kita apabila ingin berkorban setiap tahun. Ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, mari kita berusaha untuk bekerja keras mencari rezeki halal, mencari rezeki halal. Untuk menyemangati kita, saya sampaikan ini sebuah cerita singkat ya, sedikit, bahwa Nabi Muhammad SAW mencium tangan tukang batu ya. Suatu hari Rasulullah berjumpa dengan seorang tukang batu yang tangannya itu melepuh ya. Melepuh itu seperti mau luka itu ya, mau luka. Lalu apa? Kasar ya, hitam, kemerah-merahan. Rasulullah bertanya kepada tukang batu tadi, "Wahai tukang batu, kenapa tanganmu sampai melepuh seperti itu?" Si tukang batu menjawab, "Ya Rasulullah, pekerjaan saya ini membelah batu setiap hari. Dan belahan batu itu saya jual ke pasar. Lalu hasilnya saya gunakan untuk memberi nafkah ke keluarga saya. Karena itulah tangan saya kasar dan melepuh." Rasulullah adalah manusia yang paling mulia. Mendengar, saya agak tersendat-sendat karena agak terharu ya. Jadi mendengar ini, cerita ini, Nabi langsung ambil tangannya tukang batu itu, langsung dicium oleh Nabi.
luar biasa, ya, luar biasa. Lalu Nabi bersabda, inilah tangan yang tidak akan pernah disentuh oleh api neraka. Jadi ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, kalau kita bekerja keras dengan tangan kita, maka sebenarnya tangan kita ini layak untuk apa? Dicium oleh Nabi. Ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, sebetulnya masih ada satu cerita tentang orang yang apa? Yang bekerja keras untuk apa? Untuk mencari nafkah bagi keluarganya. Tapi karena kita dibatasi waktu, kita cukupkan sampai sekian dulu. Apabila ada yang saya sampaikan ini ada yang baik dan benar, itu semata-mata berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga ada manfaatnya bagi kita. Semoga Allah menolong kita agar kita bisa mengamalkannya. Amin. Apabila ada salahnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Diingatkan kembali kepada ibu bapak yang ingin berkorban, ingin menabung, bisa menghubungi Bapak Sofyan atau Ibu Junaidi. Hari Raya Korban itu tanggal 9 Juli insya Allah, kalau menurut kalender pemerintah tahun 2022. Nabi berkorban setiap tahun. Mari kita tiru kebiasaan Nabi ini dengan cara berkorban setiap tahun, menabung agar tidak berat. Dan mari kita tutup dengan berdoa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.